Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritele Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada informasi kali ini ada satu hal yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer tanah air terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Di sini ada satu informasi terkini Bapak Ibu, katanya akhirnya terjawab nasib honorer di Indonesia bakal diangkat menjadi ASN P3K, bakal diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, Bapak Ibu, apa kira-kira yang bisa kita kutip dengan informasi ini? Simak video ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Sejak lama, nasib honorer di Indonesia selalu menjadi perbincangan hangat. Banyak dari mereka yang masih menanti kesempatan untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara atau diangkat menjadi ASN. Namun, kebijakan pemerintah tentang penghapusan tenaga honorer pada November 2023 memunculkan banyak kekhawatiran dan pertanyaan. Nah, ada apa dengan ini Bapak Ibu? Ini suatu hal yang wajar kalau para honorer ini berharap supaya bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara. Karena pada tahun-tahun sebelumnya, itu tahun 2013 dan 2014, pengalaman bahwa pernah ada pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara, bahkan pada saat itu adalah pengangkatan honorer menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Jadi di tahun ini juga suatu hal yang wajar kalau para honorer semuanya itu berharap, karena ada satu peraturan pemerintah yang dikhawatirkan, yaitu tentang penghapusan honorer, yang mana ini telah terbit pada tahun 2018 yang lalu tentang manajemen P3K, yaitu peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 yang tepat 5 tahun di November 2023 tahun ini. Maka salah satu hal yang perlu dikhawatirkan oleh honorer adalah penghapusan honorer di instansi pemerintah, karena rentang berlakunya peraturan pemerintah tersebut yang mengatur tentang honorer hanya berlaku 5 tahun. Nah, jadi suatu hal yang wajar kalau seandainya para honorer berharap supaya bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara. Seperti yang tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018, di mana kebijakan ini akan mencakup semua tenaga honorer baik di bawah naungan instansi pemerintah pusat maupun daerah. Meski mengundang respon beragam dari para honorer hingga pihak pemerintah, namun kebijakan tersebut tetap diterapkan. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimar Girsang menjelaskan bahwa pengangkatan honorer menjadi ASN P3K akan meliputi seluruh honorer di Indonesia tanpa terkecuali. Ingat Bapak Ibu ya, yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimar Girsang bahwa pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K ini adalah seluruhnya tanpa terkecuali. Berdasarkan data dari penataan honorer di Kementerian Pan-RB, terdapat sekitar 2.360.363 honorer yang terdiri dari para pendidik, tenaga kesehatan, penyuluh, tenaga administrasi, tenaga kebersihan atau office boy, satuan polisi pamong praja, dan tenaga non-ASN lainnya. Jadi itulah
aparat atau tenaga honorer yang ada di instansi pemerintah yang meliputi berbagai bidang, termasuk office boy, bahkan tenaga kebersihan, demikian dengan satuan polisi pamung praja. Maka ini adalah para honorer yang telah membantu pekerjaan pelayanan publik di instansi pemerintah selama ini. Pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara atau pengangkatan honorer menjadi ASN ini, ASN P3K, ini akan dilakukan paling lambat pada tanggal 28 November 2023. Jadi kalau kita hitung-hitung, kita sudah berada di bulan Juni, berarti tinggal 4 bulan lagi ke depan, kita akan menginjakan kaki pada bulan November, yaitu Juli, Agustus, September, Oktober, November. Jadi kurang lebih 4 bulan lagi. Itulah waktu yang ditunggu oleh Bapak Ibu honorer dalam hal menerima keputusan pemerintah terkait dengan nasibnya selama ini. Apakah diangkat jadi ASN ataupun malah dihapus. Tapi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ada beberapa informasi terakhir, ada juga honorer yang memang benar-benar dihapus. Dan ini adalah jenis honorer yang memang tidak bisa dipertahankan lagi karena dengan 3 alasan. Yang pertama adalah honorer yang tidak melaksanakan tugas secara terus-menerus minimal 3 bulan bahkan lebih, dan itu dianggap mengundurkan diri atau dianggap tidak jelas ya. Kemudian status pegawai honorer yang menghilang atau tidak jelas kemana dan juga tidak ada pemberitahuan, itu dianggap tidak bisa lagi diangkat, dan para honorer yang memasuki usia pensiun. Jadi 3 jenis itulah atau 3 alasan itulah honorer nantinya akan dihapus oleh pemerintah dari database BKN. Setelah pengangkatan tersebut dilakukan nantinya, maka pemerintah daerah tidak dapat semena-mena memberhentikan atau mengangkat honorer. Selain itu, kebijakan ini juga membawa banyak manfaat bagi para honorer. Mereka tidak perlu khawatir akan terjadi PHK massal, tambahan beban fiskal yang signifikan bagi pemerintah, kemudian penurunan pendapatan atau upah yang diterima tenaga non-ASN saat ini, serta berbagai aturan yang berlaku. Meski belum semua honorer pasti diangkat menjadi ASN, kabar baik ini tentu memberikan harapan bagi mereka yang sedang menantikan keputusan pemerintah dalam hal pengangkatan menjadi ASN. Tidak hanya meningkatkan kesejahteraan para honorer, pengangkatan honorer menjadi ASN juga diharapkan dapat memperkuat pelayanan publik di Indonesia. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.